Smiley melambaikan tangannya dan berkata, "Selain itu, aku memiliki sesuatu yang perlu bantuan kamu untuk dilakukan." Bersambung, 1171. "Bantuan apa?" tanya Damar. Mengingat kebaikannya, meskipun Damar tidak mengenal mereka dengan baik, namun mereka telah menyelamatkan hidup Wendy dan memberinya begitu banyak batu dan logam untuk membuat senjata. Jika Damar bisa membantu, tentu saja dia tidak akan menolak. Smiley mengangguk dan berkata, "Hal pertama adalah saat kamu melihat Arlo di lain waktu. Katakan padanya, biarkan dia datang menemuiku di Hurricane Canyon. Aku ingin berbicara dengannya tentang beberapa hal sendirian." "Baik, ini tidak masalah." Damar mengangguk dan berkata. "Hal kedua," Smiley berkata pada saat ini, "ketika punya waktu, bantu aku dan istriku untuk memperhatikan seorang lelaki tua bernama Bintang Fajar. Dia terlihat berusia 70-80-an dan suka memegang tongkat kayu. Dia sama seperti Arlo, seorang penjaga hutan." "Bintang Fajar?" Damar tercengang. "Iya." Smiley mengangguk dan berkata, "Kamu tidak harus dengan sengaja mencari hal ini, biarkan saja. Setelah kamu mengetahuinya, kamu tidak perlu berinisiatif untuk berbicara dengannya. Kamu bisa menyuruh seseorang untuk datang ke sini, atau secara pribadi datang ke tempat sini. Dan katakan saja alamatnya. Siapa dia? Apa dia musuhmu?" Damar bertanya dengan heran. Smiley tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, "Bisa dikatakan musuh." Damar mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Baiklah, kalian pergilah. Aku pergi ke atas dengan pelan kemarin dan melihat-lihat. Orang-orang dari suku Hades masih menunggu kalian di atas," kata Smiley. Damar mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan Smiley dan Satli, Damar membawa kotak itu dan Wendy duduk di atas kotak itu. Sedangkan Winston membawa kakaknya Nonakat di punggungnya. Kakaknya Nonakat bernama Aya Gesa. Keduanya berjalan di sepanjang tebing curam. Mereka mulai melompat sampai ke puncak. Jarak ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. 10 menit kemudian, di puncak Hurricane Canyon, orang-orang dari suku Hades masih bermunculan di tempat ini, dan mereka sedang menunggu. Pada titik waktu tertentu, mereka melihat 4 sosok melompat di depan ngarai. Di antara suku Hades, orang bernama Lotus segera datang, matanya tertuju pada tubuh Wendy. Matanya penuh kegembiraan, dan tangannya memegang tongkat dan sedikit gemetar. Di saat berikutnya, dia mengangkat tongkat di tangannya, dan kemudian tiba-tiba membungkuk ke tanah. Lotus dari suku Hades, membawa petinggi dari seluruh keluarga Eternal Undying Flame. Menyambut Dewi, dan berharap Dewi akan kembali ke suku Hades bersamaku dan mengambil kendali dunia. Suara Lotus terdengar keras. Di belakang, orang lain mengikuti dan membungkuk ke tanah sambil berteriak keras, "Selamat datang Dewi." Damar tampak bingung dan menatap Wendy dengan aneh. Dia menemukan bahwa wajah Wendy juga memiliki sedikit kebingungan. "Dewi," pada saat ini, Lotus berkata, "Aku tahu kalian memiliki banyak kebingungan. Setelah Anda kembali ke suku Hades, aku akan menjawab semua satu persatu, termasuk Aya. Dia hampir membunuhmu di Hurricane Canyon, Anda bisa menghukumnya apapun yang Anda inginkan." Aya Gesa sedikit mengernyit dan mendengus tanpa berbicara. Wendy berkata dengan suara tenang, "Aku bukan dewi kalian, dan aku tidak tertarik untuk menjadi dewi kalian. Aku seorang Night Watcher. Adapun saudari ini, aku memasuki Hurricane Canyon bukanlah ulahnya. Dia membantuku menghentikan banyak petinggi di Hades Palace, dan melindungiku di Hurricane Canyon. Aku tidak perlu berselisih dengannya." "Dewi." Pada saat ini, Lotus mendongak. Melihat Wendy, dia melihat Damar dan berkata, "Kamu adalah pemilik dari karakteristik reinkarnasi dan menguasai karakteristik itu. Kamu memiliki karakteristik unik, yang tidak tunduk pada siapapun. Kamu ikuti aku kembali ke suku Hades. Dari situ, kami suku Hades semuanya, akan bersedia untuk mendengarkan perintahmu dan membantumu menguasai dunia." Damar memandang suku Hades dengan penuh semangat. Dilihat dari pengenalan Smiley tentang suku Hades sebelumnya, suku ini sudah ada sejak zaman dulu dan diturun-temurunkan hingga saat ini. Mereka ternyata ingin menarik Wendy kembali. Tapi Damar tidak berpikir bahwa mereka benar-benar mau menyerah pada Wendy, mungkin hanya karena Wendy memiliki karakteristik reinkarnasi. Karakteristik ini terlalu menakutkan. Di dunia kekacauan ini, jika Wendy ingin berdiri sendiri, ini memang pilihan yang baik. Sama seperti kekuatan purba memilih Damar, suku Hades ini juga sepertinya ingin memilih Wendy.
Damar menatap Lotus dengan penuh semangat. Pada saat ini, Wendy dengan tenang berkata, "Aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Aku ulangi lagi, aku seorang Night Watcher dan tidak ada hubungannya dengan suku Hades kalian. Silakan kembali." "Dewi, kamu." Lotus bangkit, dengan jejak cahaya hitam mengambang di tongkat kerajaan di tangannya dan berkata, "Dewi, kamu adalah master kami. Ini adalah peraturan nasib, kamu tidak boleh melanggar takdirmu." Damar terdiam di sampingnya. Orang tua itu mengoceh. Suku dengan warisan terpanjang ini. Mereka pasti memiliki banyak cadangan, dan Damar juga malas memprovokasi mereka untuk saat ini. Adapun kebencian Kaisar Vas dan Lady Phoenix, biarkan dilaporkan di masa depan. Dia mengabaikan Lotus. Dia tersenyum pada Wendy dan berkata, "Ayo kita pergi." Wendy mengangguk. Pada saat ini, Lotus melangkah maju dan berhenti di depan Damar dan Wendy. Dia menatap Damar dengan niat membunuh di matanya dan berkata, "Damar, kamu ingin menculik Dewi dari suku kami." "Menculik?" Damar berkata dengan nada menghina, "Dia tidak ada hubungannya dengan suku Hades." "Kenapa? Apa kamu berencana bertarung denganku di sini? Tempat ini penuh dengan hembusan angin kencang yang tiada habisnya, meski tidak sebaik di Ngarai, namun tingkatannya tidak terlalu rendah." Dengan kondisi tersebut, Damar dan Winston cukup hebat. Meskipun pihak lawan memiliki sejumlah besar orang, tapi Damar tidak punya alasan untuk takut. "Damar, jika aku mengatakan bahwa aku harus membawanya kembali ke suku Hades hari ini, apa yang akan kamu lakukan?" Lotus berkata dengan tatapan dingin. Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Kalau begitu, silakan dicoba dan lihatlah kalian Eternal Undying Flame dari suku Hades, kira-kira berapa orang yang bisa kembali hari ini." Lotus tampak terkejut. Sebelumnya Damar pernah melawan Bena, dan hasilnya seimbang. Namun, di situasi angin yang kencang ini, kekuatannya meningkat. Damar sangat mudah beradaptasi, berubah dari satu ke yang lain. Selain itu, ditambah lagi ada Immortal Undying Flame dengan karakteristik angin. Jika dicoba, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan. Yang paling penting adalah bahwa Wendy tampak sepenuhnya berpihak di sisi Damar, yang membuatnya sangat tidak berdaya. "Dewi, aku benar-benar tidak ingin melukaimu. Kamu ikuti aku kembali ke suku Hades. Kamu akan mengerti segalanya. Suku Hades kami memiliki warisanmu dan dapat membantumu menjadi lebih kuat dengan cepat," kata Lotus. "Hah?" Ekspresi Wendy berubah. Damar melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jangan percaya padanya. Kaisar Vas dan yang lainnya juga mati karena dijebak Pak Tua ini pada saat itu." Lotus terkejut. Lalu dia tersenyum pahit. "Damar, kejadian saat itu. Cerita yang cukup panjang. Aku tidak peduli ceritamu panjang atau tidak. Kaisar Vas, Lady Phoenix dan yang lainnya mati karena kalian, kan? Ini tidak salah kan? Cepat atau lambat, aku akan meminta penjelasanmu tentang kejadian ini." Damar mendengus dingin. "Wendy, ayo kita pergi." Wendy menatap Lotus dalam-dalam, lalu mengikuti Damar dan berjalan keluar. Pada saat ini, Nona Kat juga keluar, dan hanya setelah melihat bahwa Ayah baik-baik saja, dia pun menghela nafas untuk waktu yang lama, memberi hormat kepada Damar dan berkata, "Terima kasih." Damar tersenyum padanya dan berkata, "Untungnya, kami pergi dulu. Lain waktu jika datang ke kota Phoenix, hubungi aku dan aku akan mengundangmu makan bersama." "Baik." Nona Kat mengangguk. Menurut Nona Kat, Damar memiliki kesan yang baik. Mereka pernah saling berjuang lahir dan mati bersama, dan hidupnya juga diselamatkan oleh Nona Kat. Setelah keduanya mengucapkan beberapa patah kata, Damar membawa Wendy keluar dari Hurricane Canyon. Mereka menemukan pesawat yang merapat, dan tidak lama kemudian, pesawat lepas landas dan bergegas menuju kota Phoenix. Tujuan Wendy berkeliaran untuk mencari Death Sword dan menerobos Immortal Undying Flame. Sekarang setelah kedua syarat ini terpenuhi, dia berencana untuk kembali ke kota Phoenix. Bersambung 1172. Setelah melihat ketiganya pergi, di tepi Hurricane Canyon, di samping Lotus, pria parubaya itu bertanya, "Patriark, Dewi tampaknya tidak mau kembali bersama kita, apa yang harus kita lakukan?" Mata Lotus sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan tongkat di tangannya, menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Ini adalah pilihannya. Dia adalah pemandu kita. Kami akan menunggu sampai dia tidak bisa menolak takdir. Pada akhirnya, dia akan datang ke suku Hades dan membawa kita kembali ke puncak." Tapi, dia sepertinya sangat setia pada Damar.
Pria parubaya itu berkata lagi. Setia, Lotus mengangkat kepalanya dan bergumam, dia tidak bisa menolak takdir. Pada saat ini, dia tampak persis seperti tongkat ajaib. Setelah berbicara, dia menatap Aegisa di sebelahnya lagi, dengan makna mendalam yang tak bisa dijelaskan di matanya. Lalu dia berkata dengan lemah, ayo kita pergi. Semua orang dari suku Hades berbalik dan pergi. Setelah mereka pergi, Aya berlari dengan marah dan melindungi Nona Kat. Dia bergumam, ternyata hubunganmu dengan Damar menjadi begitu baik. Kakak, jangan memaksa lagi. Kamu terlalu lelah dan jangan tinggal di suku Hades lagi. Meskipun kamu memiliki karakteristik yang sama dengan mereka, tapi mereka tidak pernah menganggapmu sebagian dari mereka. Nona Kat mengerutkan bibirnya dan berkata, ribuan tahun telah berlalu oleh nenek moyang kita. Mengapa harus bertahan? Sekarang para pahlawan terpecah, generasi muda telah bangkit dengan cepat, dan zaman telah berubah. Mata Aya sedikit linglung, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, ayo. Kita pulang. Di kedalaman pegunungan-pergunungan Mor, di sebuah ruangan. Mina sedang duduk di depan tempat tidur, matanya tertuju pada Guntur. Faktanya, dia dan Guntur tidak mengenal satu sama lain dan hanya memiliki beberapa nasib bertemu, dan dia bahkan tidak pernah berbicara. Ketika Damar pergi ke Flood Village beberapa kali sebelumnya, dia tidak membawa Guntur, Night Watcher yang Mina kenal masih orang umum dari tim 11.762. Tapi tidak peduli apa, ini adalah penduduk bumi pertama yang dilihat Mina dalam hampir 1 tahun. Guntur dibawa kembali oleh Sun. Dia berbaring di tempat tidur saat ini, napasnya sangat lemah. Namun, dia masih bernafas dan tidak sepenuhnya mati. Setelah Sun membawanya kembali, dia mengirim Guntur kepada Mina dan meminta Mina untuk merawat Guntur. Mina mengharapkan Guntur untuk bangun. Dia ingin bertanya apakah dia bisa membawa dirinya pergi, atau bahkan jika dia tidak bisa membawanya pergi, dia ingin berbicara dengan Guntur dalam bahasa bumi. Dia sangat kesepian di tempat ini. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan Balwin masuk dari luar. Ketika Mina melihat Balwin, ekspresinya menjadi dingin. Balwin tampaknya sudah terbiasa. Sama seperti ketika keduanya masih suami istri di Flood Village, Balwin berjalan ke samping untuk dirinya sendiri, dan kemudian berkata, tidak menyangka anak ini juga menjadi Immortal Undying Flame. Berdasarkan perkataan Azur, dia hampir kewalahan, sampai mengandalkan raja dan berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi tubuhnya hampir hancur. Bahkan jika dia bertahan, kemampuannya kemungkinan besar akan hilang. Apa yang akan kalian lakukan? Mina menggertakkan giginya sambil bertanya. Kami ingin menguasai dunia, jawab Balwin dengan tenang. Bukan ini, aku bertanya padamu, kamu begitu kuat. Mengapa kamu bersembunyi di bumi? Dan bahkan kamu menjalani kehidupan yang buruk. Pada saat itu, Iman, orang yang terkuat di bumi, jelas bukan lawanmu. Mina menggertakkan giginya. Aku tidak tahu kenapa aku ingin bersembunyi dari bumi, tapi aku terbangun dari sana. Balwin berkata pada dirinya sendiri, bukankah kamu selalu ingin kembali ke bumi? Tunggu sampai kita menguasai dunia dan akan melawan bumi lagi. Aku akan membawamu kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat keluar, dan kemudian bergumam, ketika kita mengambil bumi pada saat itu, aku akan menyelamatkan nyawa sukumu. Kemudian meminta raja untuk menyerahkan bumi sebagai wilayahku. Saat itu, aku akan meninggalkan Hades Palace sepenuhnya dan bersamamu sampai tua. Mina menggertakkan giginya dan berkata, kalian masih ingin menyerang bumi. Kenapa? Aku tidak tahu, inilah yang akan dilakukan raja. Aku tidak pernah bertanya lebih banyak. Sun mengangguk dengan tenang. Kemudian, dia menatap Guntur dengan wajah pucat dan berkata, setelah aku selesai berbicara, kita harus pergi lagi. Kita harus mengambil alih kutub utara terlebih dahulu. Perlawanan 8 kekuatan utama cukup keras kepala. Raja akan pergi dan melakukannya sendiri. Aku hanya bisa menemanimu dan mengucapkan beberapa patah kata. Sambil berbicara, dia berdiri, memikirkan sesuatu dan berkata, oh iya. Jauhi Master dalam waktu dekat ini, dia sangat berbahaya sekarang. Waktu berlalu, di kota Phoenix, pesawat berhenti. Sebuah pesawat melayang di langit dan perlahan-lahan mendarat. Pada saat yang sama, Damar memutar panggilan komunikator ke Thalia, dan komunikator terhubung dengan cepat. Di komunikator, suara cemas Thalia berdering dan berkata, Damar, kamu akhirnya kembali. Damar merasa bahwa nadanya aneh,
dan dia pun bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Menurut pemikirannya, sekarang kota Phoenix seharusnya tidak ada bahaya. 8 kekuatan utama dan Hades Palace sedang berselisih. Kota Phoenix saat ini memiliki kekuatan yang cukup bagus, tetapi belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perselisihan ini. Jadi di kota Phoenix, seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. Setelah kamu pergi, Guntur berkata bahwa dia ingin pergi ke utara dan mengumpulkan beberapa berita tentang Hades Palace. Suara Thalia terdengar dari komunikator. Entah bagaimana, perasaan bingung muncul di hati Damar. Tapi 2 hari yang lalu, di perbatasan Kutub Utara dan Kutub Selatan, ada laporan dan dikatakan, suara Thalia tersendat dan berkata, Guntur. Dia dibunuh oleh Azur di kota Ziggy, salah satu dari kuil neraka Yama di Hades Palace. Apa? Di pesawat, Damar tiba-tiba berdiri. Wendy di sebelahnya mengangkat kepalanya, dan hawa niat membunuh yang dingin muncul di matanya dengan acuh tak acuh. Jelas, dia juga mendengar kata-kata di komunikator. Aku akan mengendarai maglev car ke stasiun pesawat untuk menjemput kalian. Wendy berkata, kami ingin membalas dendam, jadi tunggu sampai kamu kembali dan mengambil keputusan. Damar tidak bisa memahami sisa cerita. Kepalanya berdengung. Ketika mereka datang ke Eternal Planet, masing-masing dari mereka telah menulis surat wasiat mereka untuk setengah tahun. Jika mereka tidak kembali ke bumi setelah setengah tahun, atau jika tidak ada kabar untuk kembali, maka surat wasiat akan dikirimkan kepada keluarga mereka. Karena itu, sebelum datang ke Eternal Planet, masing-masing dari mereka sudah siap untuk mati. Namun dalam perjalanan, mereka mengalami kemajuan yang pesat di dunia ini. Meskipun telah mengalami pertempuran demi pertempuran, tetapi tidak satupun dari mereka yang mati dalam pertempuran, semuanya selamat. Ketika berita itu bergema, Damar merasakan hatinya begitu sakit. Perasaan ini seperti ketika para Ghost menyerbu, satu demi satu Night Watcher tewas dalam pertempuran. Dia telah lama menganggap Guntur sebagai saudara sehidup semati. Boom! Pada saat ini, pesawat perlahan-lahan berhenti di permukaan. Ketika pintu dibuka, seluruh tim Damar gelisah. Lalu dia perlahan berkata, berapa banyak musuh di kota Ziggy? Berdasarkan berita dari kota Ziggy, Thalia berkata, salah satu dari kuil neraka Yama di Hades Palace, yang bertanggung jawab atas sains dan teknologi adalah Azur. Dia memimpin tim dengan 100.000 penduduk Hades Palace, dia adalah satu-satunya Immortal Undying Flame. Selain itu, ada banyak binatang buas di atas tingkat Undying Flame. Mereka juga menyebabkan kerugian besar di kota Ziggy. Apa kekuatan dari Azur? Tanya Damar lagi. Sebanding dengan Patriark 8 kekuatan utama. Jawab Thalia. Damar menghela nafas lega, kamu panggil Dewan dan Lilia datang, kita pergi ke kota Ziggy. Ayo pergi dan bunuh bajingan itu, kita bunuh Azur. Bersambung. 1173. Suara Damar sangat gemetaran. Keputusan ini mungkin memiliki sedikit gegabah, tetapi yang paling penting adalah dia pikir itu masih bisa bertarung. Hanya Azur yang pergi ke selatan, kekuatan Azur sebanding dengan 8 keluarga besar, mungkin lebih baik dari Bennett, tetapi di sisinya, dia dan Winston cukup berkemampuan. Selain itu, Wendy juga sudah menerobos Immortal Undying Flame, dia cukup percaya diri untuk menghadapi Azur. Di kota Phoenix, sekarang masih ada beberapa Immortal Undying Flame dan banyak orang di atas Undying Flame. Hampir tidak mungkin bagi orang lain untuk menyerang kota Phoenix. Jadi Damar dalam situasi ini, membuat keputusan seperti itu. Setelah menutup komunikator, Damar duduk di sofa, alisnya berkerut. Wendy duduk di samping, matanya kembali tenang, dia menatap Damar dan berkata, aku akan membantumu. Damar tidak menjawab, pikirannya saat ini benar-benar dibanjiri oleh berita kematian Guntur dalam pertempuran. Pada saat ini, komunikator Damar berdering lagi. Bagas meneleponnya. Damar menghela nafas panjang, meredakan emosinya, lalu mengangguk dan berkata, hubungkan. Komunikator sudah terhubung, dan suara di dalam komunikator bukan milik Bagas. Itu milik Hugo. Damar, aku tahu suasana hatimu saat ini. Damar menyela kata-kata Hugo dan berkata, Pak Hugo, jangan bujuk aku, dendam Guntur, aku harus membalasnya. Aku di sini bukan untuk membujukmu, aku di sini untuk memberimu tugas. Hugo berkata dengan sopan. Night Watcher Zero. Damar dengarkan perintah. Damar tampak bingung, tetapi karena firasat, seluruh badannya berdiri, dan ekspresinya menjadi sedikit serius.
Disebutkan dalam laporan pertempuran bahwa tubuh Guntur dibawa pergi oleh Sun sendiri. Tujuannya tidak diketahui. Damar, kamu memiliki 2 misi dalam perjalanan ini. Berbicara tentang ini, Hugo berhenti dan berkata, pertama, menghukum Azur. Kedua, pastikan bahwa Guntur masih hidup atau sudah mati. Jika Guntur sudah mati, maka lakukan yang terbaik untuk membawa kembali jasad Guntur. Damar mengertakkan gigi, dan kemudian berkata dengan keras, siap laksanakan. Selain itu, Hugo berkata pada saat ini, Damar, perjalanan ini, banyak hal tidak boleh dipaksakan. Jika kamu bertemu Sun, tidak peduli apa, kamu harus segera kembali sesegera mungkin. Bahkan jika Guntur sudah mati, kamu tidak boleh gegabah. Damar mengangguk lagi dan berkata, aku mengerti. Di sisi Hugo, dia menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, dia berkata, adapun hal-hal lain, aku membuat rencana terperinci, tetapi aku akan membicarakan semuanya ketika kamu kembali. Oke, Damar mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Tidak lama kemudian, sosok Talia muncul di luar pesawat. Yang mengejutkan Damar adalah bahwa Muci juga bersamanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Muci, mengapa kamu di sini? Aku akan membalaskan dendam Guntur, kata Muci. Jangan khawatir, selama aku ingin lari, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahanku. Hades yang kalian bicarakan juga tidak mampu. Muci berkata penuh bangga. Damar mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa pergi, kamu masih harus tinggal di sini. Jika kamu pergi, tidak ada yang bisa mengendalikan mutan. Jika terjadi kekacauan, itu akan merepotkan, dan jika seseorang menyerang kota Phoenix saat ini, kamu masih harus mengendalikan mutan untuk menantang. Muci bodoh dan kemudian berkata tanpa daya, kalau begitu, ya sudahlah, kalau begitu kamu harus kembali dengan selamat. Damar menggosok kepalanya dan berkata, jangan khawatir, kita semua akan kembali dengan selamat. Baru saat itulah Muci mengangguk. Berjalan turun dari pesawat, pesawat segera lepas landas. Suasana di seluruh pesawat agak tertekan. Mata Talia merah dengan lingkaran hitam tebal. Jelas, dia tidak tidur nyenyak selama ini. Dewan sedang mengisi peluru satu persatu di dalam selongsong peluru. Setelah selesai mengisi satu selongsong peluru, dia mengesampingkannya dan kemudian melanjutkan mengisi peluru ke selongsong berikutnya. Damar melihat senapan snipernya, dan ekspresinya bergerak, kamu sudah mengganti senjata. Dewan mengangguk dan berkata, yah, ini khusus dibuat oleh Muci untukku. Ini jauh lebih kuat dari senapan sniper sebelumnya. Pelurunya juga telah dikompresi lagi. Dikatakan bahwa perangkat serangan besar digunakan sebagai intinya. Mungkin, sekarang aku bisa mengancam Immortal Undying Flame, mungkin. Damar dengan bodohnya berkata bahwa Muci mungkin adalah ilmuwan terkuat di dunia. Dalam pikirannya, dengan memori yang ditanamkan oleh perusahaan teknologi Promise, seharusnya memahami sebagian besar teknologi inti dari seluruh perusahaan teknologi Promise. Selain itu, dia diperkirakan satu-satunya di Eternal Planet, yang sekarang memiliki karakteristik keahlian seorang Undying Flame, dan merupakan satu-satunya yang Immortal Undying Flame. Ditambah dengan pengetahuan teknologi besar yang ditanamkan dalam dirinya, keberadaannya memang merupakan harta yang sangat besar. Pada saat ini, Damar tiba-tiba menyadari masalah besar, yaitu keberadaan Muci, yang mungkin lebih menakutkan daripada keberadaan karakteristik yang unik. Bukan hanya yang baru saja disebutkan. Yang paling penting adalah bahwa Muci juga dapat mengontrol mutan dan, untuk membuat mutan, yang berarti bahwa Muci dapat membuat sejumlah besar mutan di atas tingkat Immortal Undying Flame jika dia mau. Kemudian dia mengendalikannya sendiri, dan kemampuan mengerikan ini memang agak menyimpang. Dia menghela nafas panjang, keberadaan Muci, pada tahap ini. Kamu tetap harus merahasiakannya, untungnya, tidak banyak orang yang mengetahui berita tersebut. Pesawat terus-menerus menuju kota Ziggy. Pada saat yang sama, di dalam Taman Permaisuri Istana Kekaisaran Riemo, Senior Arlo, tetua dari Monumen Simu memegang prasasti batu dan memberi hormat kepada Dewa Mabuk di depannya. Arlo mengabaikannya, dia berjalan di depan Permaisuri. Permaisuri sedang duduk di tepi kolam, memberi makan ikan dengan makanan ikan di tangannya. Pada saat ini, Arlo membuka mulutnya dan berteriak dengan tenang. Permaisuri menoleh. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia berkata, bukankah kamu benar-benar memilih Damar? Apa yang kamu lakukan di sini?
Arlo menatap permaisuri dan berkata, aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, tetapi sekarang kelihatannya, kamu tidak hanya ingin melawan Hades Palace, atau kamu ingin meniru Sun. Permaisuri tersenyum sedikit dan berkata, kamu terlalu lewat pikir. Aku tidak ingin memusingkan hal ini denganmu. Aku pergi minum dengan Sun sebelumnya. Dewa itu berkata dengan tenang, aku tahu seberapa kuat dia sekarang, dan apa yang ingin aku lakukan sekarang, itu adalah membunuh Sun dan mencegah Eternal Planet agar tidak dikuasai lagi oleh Hades Palace, dan kurasa satu-satunya cara untuk menyelesaikan Sun adalah dengan mengandalkan Damar untuk menerobos. Setelah mengatakan itu, dia menatap permaisuri dan berkata, jadi, aku di sini dalam perjalanan ini hanya untuk mengingatkan kamu, di masa depan, jangan menargetkan Damar lagi, dan jangan meramalkannya lagi. Jika ketahuan oleh aku, kamu pasti akan mati. Apa? Pada saat ini, permaisuri mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, apakah kamu akan menyerangku? Apakah kamu sanggup melakukannya? Dewa mabuk itu tampak rumit dan berkata dengan tenang, mungkin, aku bisa melakukannya. Permaisuri terkekeh dan kemudian berkata, dibandingkan dengan ini, aku dapat memberitahu kamu sesuatu hal. Guntur dibunuh oleh Azur di kota Ziggy, dan mayatnya diambil oleh Sun. Jika tidak terjadi hal di luar dugaan, Damar mungkin sudah membawa banyak orang dan membunuhnya ke kota Ziggy. Hah, Dewa mabuk mengerutkan kening. Sebelum Sun mengambil tindakan untuk menyelesaikan Damar, lebih baik kamu pergi ke sana, jika tidak, semuanya akan terlambat saat itu. Senyum di wajah permaisuri menjadi lebih besar. Dewa mabuk itu mengangkat matanya, dia menatap permaisuri dan berkata, ingat apa yang aku katakan, kamu bukanlah ibumu, aku tidak tega padamu. Setelah berbicara, dia menghilang di taman permaisuri dalam sekejap. 3 jam kemudian, di kedalaman pegunungan Mor, sosok Dewa Mabuk muncul di pinggiran kota Ziggy. Ketika dia baru saja tiba, Sun juga berjalan keluar kota. Dia mengangkat alisnya dan menatap Dewa Mabuk itu dan berkata, akhirnya kamu telah datang. Serahkan orang-orang itu. Dewa Mabuk itu menghela napas. Hah, aku bisa memberikannya padamu, tapi orang yang melewati tanganku, apakah kamu berani melepaskan kembali ke muridmu? Sun bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Dewa Mabuk itu terdiam sejenak. Pada saat yang sama, pinggiran kota Ziggy, sebuah pesawat perlahan merapat, bersambung, 1174. Hanya beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran kota Ziggy, tembok itu belum diperbaiki. Setelah pesawat berlabuh, Damar melihat kota besar di depan dan darah kering, bau darah masih meresap di udara. Setelah Hades Palace menyerang kota dan menjara tanah, sistem pemerintahan yang diadopsi adalah cara yang lebih brutal untuk merebut keamanan. Pertama, taklukkan tentara yang mempertahankan kota. Kemudian mereka mulai menguasai master-master di kota dan cara pengendalian mereka sangat sederhana. Jika mereka mau menyerah, mereka akan diperbolehkan meminum obatnya. Jika obatnya diminum tidak teratur, mereka akan mati. Masalah ini belum terpecahkan di bumi, tetapi sekarang telah ditemukan formula untuk meneliti penawarnya, tetapi tidak dapat sepenuhnya diberantas. Master-master yang tidak mau menyerah dibunuh secara langsung. Oleh karena itu, para master yang dikendalikan oleh Hades Palace juga rela mengorbankan nyawa untuk mereka. Karena ingin hidup, mereka hanya bisa bekerja untuk Hades Palace. Dunia ini dikuasai orang-orang kelas atas. Itu berarti menguasai seluruh dunia. Yang disebut seleksi sebenarnya hanya paksaan dan godaan. Di seluruh kota, gerbang dikendalikan, dan tidak ada yang berani keluar. Azur masih menyeleksi. Ketika dia berangkat, hanya ada dirinya sendiri dan ratusan master di atas Immortal Undying Flame, tapi sepanjang jalan ke selatan, meskipun dia akan kelelahan, tapi dia percaya diri. Jumlah orang akan semakin banyak. Ketika dia bertarung di kota Phoenix, apakah itu binatang buas atau jumlah orang, dia merasa bahwa mereka cukup untuk menandingi Night Watcher di kota Phoenix. Ini adalah metode terbesar Hades Palace untuk menguasai dunia. Salah satunya adalah binatang buas, dan yang lainnya adalah jenis ramuan obat mereka. Pesawat Damar berhenti, dan dia melihat ke arah kota utara selatan ini. Ini adalah kota tempat Guntur bertarung. Dia tidak tahu mengapa Guntur akhirnya akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Azur, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi dia tahu bahwa Guntur selalu memiliki idenya sendiri. Ayo pergi. Damar menghela nafas panjang. Mereka adalah sekelompok 6 orang,
Tidak banyak jumlahnya, tetapi saat ini mereka bersandar ke gerbang kota. Hanya ada 6 dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah Immortal Undying Flame. Sudah ada 4, dan lawannya hanya Azur sendiri. Ketika mereka mulai, mereka menempati keunggulan yang pasti. Secepatnya, mereka tiba di gerbang kota. Gerbang itu dalam kondisi bobrok. Tembok besi yang tinggi banyak hancur saat perang, saat ini banyak robot yang memperbaikinya. Sebagian besar angkatan kerja di dunia ini diisi oleh robot, yang merupakan salah satu alasan mengapa orang yang lebih rendah mengalami kesulitan. Kecerdasan robot ini cukup tinggi. Tentu saja, di tembok kota, masih ada beberapa orang dari Hades Palace. Mereka mengenakan seragam yang mewakili Hades Palace. Mereka berdiri di tembok tinggi. Ketika Damar dan 6 orangnya mendekat, seseorang memperhatikan Damar. "Siapa kalian?" bisikan salah satu dari mereka. Damar mengangkat alisnya dan memandang bisikan orang tersebut. "Apakah kamu orang dari Hades Palace?" "Tepat," kata orang itu dengan bangga. Hades Palace, sekarang dikalahkan oleh 8 kekuatan utama, adalah anggota Hades Palace. Meskipun dia mungkin telah bergabung dengan Hades Palace setelah kota itu dihancurkan, tetapi dia juga memiliki rasa yang tinggi. Bagaimanapun, Hades Palace saat ini memiliki selera yang tak terkalahkan. "Ku dengar Guntur meninggal di pertempuran di sini." Damar bertanya lagi. "Haha, itu wajar. Identitas Guntur tidak terungkap pada awalnya, kemudian tidak tahan melihat terlalu banyak orang mati di kota ini nanti. Dia ingin menjadi guardian kota ini dan menantang Tuan Azur, tapi dia tertangkap dan ditikam oleh Tuan Azur." Orang itu dengan bangga berkata, "Kehidupan orang-orang yang lebih rendah itu lebih rendah daripada babi dan anjing. Babi dan anjing masih bisa memberi kita makanan, sedangkan mereka hidup hanya mubazir." Ekspresi Talia dan yang lainnya bergerak sedikit, ternyata Guntur melakukannya karena ini. Damar menghela nafas panjang. Pada saat ini, penjaga gerbang berkata lagi, "Apa hubungannya hal-hal ini dengan kalian? Siapa sebenarnya kalian? Jauhi kota ini jika kamu tidak ingin mati." "Aku, dari kota Phoenix, Damar." Damar berkata dengan tenang dan pada saat yang sama, karakteristik jiwanya meledak sepenuhnya. Orang di tembok kota adalah setengah langkah Undying Flame, bagaimana dia bisa menahan serangan karakteristik jiwa Damar? Setelah mempelajari selama periode waktu ini, ciri karakteristik jiwa tidak hanya sekedar mampu menanamkan segala sesuatu di sekitarnya ke dalam pikirannya, dia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan karakteristik jiwa untuk menyerang. Kepala orang lain yang diserang terasa seperti ditekan, serangan dari karakteristik jiwa bisa mengakibatkan kematian otak secara langsung. Itu disebut membunuh tanpa terlihat. Karakteristik jiwa dalam dirinya sendiri, juga merupakan salah satu karakteristik yang langka. Ketika karakteristik jiwa meledak, di tembok kota, ada beberapa orang yang langsung mulai berjatuhan ke tanah. Pada saat ini, para pemimpin di dekatnya merasa ada yang tidak beres dan salah satu dari mereka buru-buru membungkuk. Begitu dia mendekati lingkungan itu, dia merasakan sakit di otaknya untuk sementara waktu dan dia memandang Damar dan yang lainnya di bawah tembok kota sedang menunggu. "Ayo berangkat, masuk ke kota," Damar berkata dengan suara gemetar. Dia melangkah maju dan masuk. "Berhenti!" Orang di atas berteriak keras. Tempat ini telah dikendalikan oleh Hades Palace. Damar meliriknya dengan ringan. Karakteristik jiwa mulai meledak dan dalam sekejap, beberapa orang berjatuhan ke tanah, salah satunya seorang Master Immortal Undying Flame. Berjuang, menahan rasa sakit dari kepalanya. Damar berjalan di depannya dan bertanya dengan tenang, "Di mana Azur?" "Tuan Azur." Orang itu menggertakkan giginya dan berkata, "Di kota Grandmaster." "Kemana arah kota Grandmaster?" Damar bertanya lagi, suaranya sangat dingin. "Di pusat kota, bangunan terbesar." Kepala orang itu hampir meledak dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan karakteristik jiwa Damar. Dia tidak berani tidak menjawab, Damar sangat mengerikan, dia bahkan tidak bertindak. Melakukan sampai semua ini, setelah menanyakan apa yang dia inginkan, Damar berbalik, dan embusan angin bertiup di belakangnya. Leher orang yang menjawab langsung terpotong. Di gerbang kota, orang-orang di bawah Hades Palace cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka mulai dengan cepat berlari menuju kota Grandmaster, seperti ingin melapor. Damar tidak menghentikan mereka. Mereka menyeberang jalan dan langsung pergi ke kota Grandmaster.
Kota Ziggy berada di bawah kekacauan perang dan ada beberapa pengungsi di jalanan. Beberapa dari mereka terluka dan tidak menerima perawatan medis. Mereka juga tidak berani membuat suara teriakan. Mereka berbaring tanpa ekspresi di suatu tempat di jalan, tampaknya putus asa dengan dunia ini. Di bawah peperangan, sebagian besar orang yang benar-benar menderita dan menderita adalah orang-orang ini. Orang-orang kelas atas bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan mereka juga dapat menentukan nasib mereka sendiri. Masalah besarnya adalah kekalahan. Orang-orang biasa, mereka hanya seperti rumput liar yang menderita bencana yang tidak terduga. Jika itu aku, Talia berjalan beberapa langkah, suaranya tersendat dengan sedikit isak tangis. Jika aku melihat semua ini pada saat itu, aku juga akan bertindak mati-matian. Kode etik kami adalah untuk menjaga semua ketidakadilan di dunia. Lilia bergumam, melihat semua ini, sulit untuk tidak mengambil tindakan. Damar menghela nafas panjang dalam hatinya, dia masih memiliki secercah harapan. Sebelum melihat tubuh Guntur, dia masih memiliki secercah harapan bahwa dia akan selamat. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan utama. Kemunculan keenamnya sedikit mempesona. Mereka berpakaian rapi mengenakan seragam Night Watcher. Meskipun banyak orang biasa tidak tahu seragam Night Watcher, pada saat ini, penampilan begitu banyak orang berpakaian rapi di kota Ziggy masih menarik perhatian. Damar tidak punya rencana untuk bersembunyi dari awal. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, dia menemukan beberapa orang di sekitarnya. Damar tidak peduli, kecepatan 6 orang itu tidak lambat, dan mereka condong dengan cepat menuju rumah penguasa kota Grandmaster. Secepatnya, sebuah bangunan besar dan mewah muncul di depan Damar. Di depan gedung ini, banyak orang berdiri dengan kursi besar di tengahnya. Di kursi, seorang pria yang tampak sedikit feminin sedang duduk di atas, memegang sapu tangan di tangannya, dan dengan lembut menyekat tombak di tangannya. "Apakah kamu Damar?" Ketika dia melihat Damar mendekat, dia mengangkat alisnya dan menatap Damar dengan penuh minat dan bertanya. Bersambung, 1175. Banyak orang berkumpul di pusat kota Ziggy saat ini. Mereka telah mengepung Damar. Ya, ketika Damar dan yang lainnya berjalan menuju pusat kota, banyak orang mengepung mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya menghentikan Damar dan yang lainnya. Jelas, ini diperintahkan. "Kamu Damar." Azur memandang Damar, dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Damar menatap orang ini, penampilannya bisa dibilang tampan. Jika tidak berlatih seni bela diri, mungkin bisa menjadi kelompok anak laki-laki di bumi. Orang berpenampilan dan temperamen seperti ini mungkin sangat populer di kalangan gadis kecil di bumi. "Apakah kamu Azur?" Damar tidak menjawab, melainkan bertanya dengan tenang. Azur terkekeh, "Rajaku sangat menyukaimu. Dia memerintahkanku untuk berbaris ke selatan. Tujuannya sebenarnya untuk mengujimu. Dia ingin aku mengalahkan kota Phoenix dan melihat seberapa hebat dirimu. Aku telah mendengar banyak berita dari kamu baru-baru ini. Aku mendengar bahwa meskipun kamu masih muda, tapi masih muda dan sembrono dan tidak sesuai dengan 8 kekuatan utama, kekuatan darah, perilaku tunggal ini memang luar biasa." Azur dengan lembut membelai tombak di tangannya. "Tapi, aku tidak menyangka kamu akan begitu marah. Orang-orang dari 8 kekuatan besar, di mata Hades Palace, hanyalah anjing liar. Kamu sebenarnya hanya membawa begitu sedikit orang dan datang ke sini untuk mencariku, nyalinya cukup besar." Dia berkata sambil tersenyum, "Biar ku tebak, kamu seharusnya mendengar bahwa Guntur dibunuh olehku, jadi kamu datang untuk balas dendam." Azur tersenyum dan berkata, "Namun, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kamu terlalu meremehkanku. Apakah kamu pikir dapat mengalahkanku dengan 6 orang ini?" Jadi, mata Damar melonjak dengan niat membunuh dan berkata, "Guntur, mati di tanganmu." "Kematian," Azur berkata dengan sedikit penghinaan di wajahnya, "Kalian Night Watcher hanya sekadar berani, tetapi otak tidak dipergunakan. Awalnya aku tidak menemukannya, tetapi dia bergegas untuk mati. Aku bisa merasakannya, dia sangat ingin mencerahkan dalam pertempuran, tetapi bahkan jika dia mencerahkan, dia bukan lawanku. Kamu bukan lawanku, kamu datang untuk menemukanku. Lalu, apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini?" Azur berkata, "Tetapi ada jeda di sini." "Oh, itu benar. Biarkan aku memberitahu kamu." Akhirnya, rajaku datang. Saat itu, Guntur masih menghela nafas lega.
Mungkin rajaku dalam suasana hati yang baik dan bersedia untuk menyelamatkannya dan menjadi anjing peliharaan. Hati Damar bergerak sedikit. Maksudnya adalah ketika Guntur pergi, dia masih menghela nafas lega, yang berarti Guntur masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di sampingnya, Thalia dan yang lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Apakah kamu masih bisa bahagia? Azur terkekeh dan berkata, bahkan jika dia selamat, orang-orang akan dilumpuhkan dan semua seni bela diri mereka akan dilumpuhkan. Tentu saja, membunuh seorang Guntur bukanlah tujuan akhirku, karena kamu di sini hari ini, maka kamu bisa tinggal. Seperti yang dia katakan, dia berdiri dengan tiba-tiba, menunjuk dengan tombak dan tiba-tiba suara senjata terhunus terdengar di sekelilingnya. Mata Damar menyipit, dia menatap Azur dengan seringai di wajahnya dan berkata, teruslah berbicara yang tidak jelas. Apakah kamu pikir masih bisa dapat menyelamatkan nyawa kamu hari ini? 10 kuil neraka Yama, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi 9 kuil neraka Yama. Cih, serang dia. Azur menunjukkan penghinaan. Tapi dia tahu, proses Damar menyingkirkan Bena tidak mudah. Pada akhirnya sekelompok orang yang berhasil membunuh Bena dan Azur percaya bahwa dia lebih baik dari Bena. Ini jauh lebih kuat. Saat perintah dari suara Azur, orang-orang di sekitar Damar dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah 6 orang tersebut. Daerah sekitarnya padat dengan setidaknya ratusan purple ghost tajam terbang ke langit. Damar mencibir dan energi sejati yang menakutkan meledak tiba-tiba dan lapisan red ghost jahat muncul dari tubuhnya. Ini adalah cara membunuh Damar. Pada saat yang sama, karakteristik jiwa segera meletus. Jangan sisakan satu pun. Damar meraung. Dalam kisaran yang diselimuti oleh energi sejati, orang-orang di bawah Eternal Undying Flame, melindungi nyawa diri sendiri, menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Setelah melihat peristiwa ini, Azur berkata dengan penuh minat di wajahnya, karakteristik jiwa itu menarik. Biarkan aku mencobanya. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuat rajaku menghormatimu? Dang, pada saat ini, ada suara mendengung, tubuh Thalia, nyala api yang mengerikan tiba-tiba naik dan pedang Phoenix di tangannya meledak menjadi napas yang menyengat. Thalia bergegas ke samping, sayapnya menyebar dengan cepat dan bersama dengan Lilia, dia memilih untuk lepas landas pada saat ini. Winston seperti gumpalan asap biru, langsung bergegas ke kerumunan di sampingnya dan kemanapun dia lewat, satu demi satu sosok-sosok itu jatuh ke tanah. Sura, Wendy juga bergerak, matanya merah dan seluruh tubuhnya secepat kilat. Death Sword yang mewakili Sura berubah menjadi warna merah darah di tangannya. Di bawah karakteristik jiwa Damar, kebanyakan orang bahkan tidak memiliki cara untuk melawan, dan Thalia dan yang lainnya adalah Immortal Undying Flame. Ini adalah pukulan pengurangan dimensi yang nyata. Apakah kamu telah memutuskan melawan sendirian? Azur melihat bawahannya mati satu demi satu. Tidak ada kestabilan di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap Damar dengan heran dan bertanya, kamu juga terlalu menghargai dirimu sendiri. Oke, biarkan kamu merasakan kekuatan sebenarnya dari 10 kuil neraka Yama. Melawanmu, cukup dengan aku sendiri saja. Damar berkata dan Dragon Sword dikeluarkan dari sarungnya. Shoot, suara itu turun, Damar dan Azur menghilang dari tempat yang sama hampir bersamaan. Saat berikutnya, mereka berada di posisi tengah. Dragon Sword dan tombak bertabrakan dalam sekejap. Boom! Di tengah dua ledakan itu, gelombang panas yang mengerikan bergesir. Damar hanya merasakan aura berat yang menekan, dan ekspresinya bergerak. Cara membunuhnya berkembang pada saat yang sama. Keduanya tampaknya telah setuju dan tangan kanan Damar ada di atasnya. Guntur dan kilat menyambar seketika, dan seluruh tubuh Azur langsung ditutupi dengan lapisan abu-abu dan putih dan seluruh orang itu tampak seperti orang kapur. Pada saat ini, Azur merasa seolah-olah jiwanya gemetar. Ada sedikit kegembiraan di matanya, menatap Damar berkata, benar saja, dia adalah orang yang berbakat, pemilik tulang naga, di usia yang begitu muda, dia telah melangkah ke Immortal Undying Flame dan berhasil mencerahkan, seperti bakat seni bela diri, melihat seluruh sejarah Eternal Planet, kamu juga bisa berada di garis depan. Aku selalu percaya diri dengan bakat seni bela diriku, tetapi aku harus mengakui bahwa menghadapi kamu, aku masih jauh lebih buruk. Satu-satunya yang disayangkan adalah waktu pelatihan kamu terlalu singkat. Mata Azur berputar dan berkata, sungguh mengasyikkan untuk berpikir bahwa seorang jenius seperti itu akan mati di tanganku. Benarkah? Damar mendengus dingin, terkejut di dalam hatinya. Di bawah satu tabrakan,
Dia merasakannya, ini Azur, benar-benar lebih kuat dari Bena. Seni bela dirinya agak mirip dengan Bena, tetapi mereka benar-benar berbeda. Seni bela diri Bena tidak memiliki rasa penindasan yang begitu kuat. Perubahan cuaca. Saat berikutnya, Damar memutar tenggorokannya sedikit dan berteriak dengan suara rendah. Azur mengerutkan kening dan pada saat yang sama tombak itu diangkat secara horizontal dan energi sejati yang menakutkan meledak seketika dan aura tajam menyebar dari tombak itu. Pada waktu bersamaan, tanah mulai bergelombang, dan batu di tanah mulai mengalami lapuk dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi pasir-pasir yang tertiup angin. Azur ini tidak hanya harus berurusan dengan Damar, tetapi juga menjebak Thalia dan yang lainnya. Hembusan angin yang mengerikan mulai melonjak pada saat ini, dan karakteristik angin mekar di tubuh Damar. Pada saat yang sama, karakteristik tubuhnya juga berubah lagi. Karakteristik guntur dan kilat, mengenai karakteristik tanahnya Azur, tidak banyak berpengaruh. Pada saat yang sama, di punggungnya, pedang naga Azur tiba-tiba ditarik keluar olehnya. Jurus dua pedang, jurus hujan musim gugur, pedang tangan kiri dan pedang tangan kanan Damar dengan cepat menghantam Azur. Bersambung, 1176. Semburan energi Chi bergejolak di pusat kota Ziggy. Rumah Grandmaster kini telah berubah menjadi sebuah reruntuhan yang luas. Kobaran api yang dahsyat disertai embusan angin yang sangat kencang tak hentinya berkecamuk, membuat banyak bangunan rumah hangus tak bersisa. Meski ada banyak pasukan di Hades Palace, tapi saat ini, mereka terus diserang dan dibantai dari sisi manapun. Keberadaan Thalia, Winston, dan Wendy benar-benar mengerikan. Dua dari mereka berada di level Immortal Undying Flame dengan memiliki karakteristik unik. Sedangkan yang satu lagi berada di level Immortal Undying Flame dengan karakteristik pencerahan. Sungguh gabungan dimensi kekuatan yang lengkap. Ketiganya menyerang secara membabi buta dengan membawa dendam atas terbunuhnya Guntur. Tak lama kemudian, jasad dan tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di atas tanah. Situasi seperti ini membuat Azur naik pitam. Meski dia tidak peduli dengan nyawa mereka-mereka yang tewas, tapi bagaimanapun mereka adalah anak buahnya. Jika pasukannya banyak yang terbunuh, maka harga dirinya juga akan ikut jatuh. Batu-batu di atas tanah hancur dalam sekejap, tanah bergetar tak karuan membuat banyak orang tak mampu berdiri dengan stabil. Langit seketika berubah, suasana menjadi lebih mencekam. Azur ingin membawa semua orang ke dalam jangkauan serangannya. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri, teriak Damar sembari tersenyum dingin. Angin bergerak kencang di sekitarnya, dalam sekejap pun langsung menerbangkan pasir-pasir yang menyerang teman-temannya. Dengan satu pedang dan satu belati di tangannya, Damar menyerang dengan brutal. Karakteristik kilat yang ada di lengannya, kini berubah menjadi karakteristik magma. Pihak musuh sebagian besar memiliki karakteristik tanah, di mana lebih unggul jika harus dihadapkan dengan karakteristik kilat miliknya. Di antara karakteristik yang dimiliki, Damar memiliki pengendalian karakteristik jiwa yang sangat kuat. Tapi, sebagai salah satu pasukan Hades Palace, kekuatan yang dimiliki Azur hampir menyeluruh, termasuk kekuatan tekad. Sun adalah sosok yang Azur dewa-dewakan, dia benar-benar memiliki keyakinan yang kuat pada Sun. Dalam situasi seperti ini, Damar menyadari jika karakteristik jiwanya memiliki keterbatasan. Dalam menghadapi Azur, entah kenapa Damar seolah sedang berhadapan dengan tetua dari Gunung Cermin. Meski Azur sedikit lebih lemah dari pendekar tua, tapi dia berada di level yang sama dengan tetua dari Gunung Cermin. Di antara pemimpin 8 kekuatan utama, tetua dari Gunung Cermin berada di level yang terdepan. Damar benar-benar terkejut, dia tidak menyangka jika kuil neraka Yama memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Perbedaan antara Hades Palace dan 8 kekuatan utama hanyalah terletak pada kekuatan tempur tingkat menengahnya saja. Tapi, untuk menyokong kekuatan tempur itu, mereka bisa menggunakan binatang buas. Dan seiring dengan terus berjalannya perang, banyak ahli bela diri yang ada di kota-kota yang sudah mereka kalahkan akan dengan cepat ditundukkan. Dengan begitu, diperkirakan tidak akan lama lagi mereka bisa menutupi celah-celah kelemahan itu. Pada kenyataannya, Damar selalu merasa jika 8 kekuatan utama memiliki masalah yang cukup serius dalam hal strategi menghadapi Hades Palace. Tentu saja, dengan rencana tetua dari Monumen Simu dan Permaisuri, Damar juga merasa dengan semakin luasnya area perang memang akibat dari kesengajaan yang dilakukan oleh 8 kekuatan utama. Tapi,
Tidak peduli seberapa kuat Azur, Damar yang sekarang bukanlah Damar yang dulu di saat menghadapi tetua dari Gunung Cermin. Setelah mengalami beberapa pertempuran yang sengit, kemampuan Damar juga semakin pesat, baik itu teknik bela diri ataupun energi Chi yang dimilikinya. Saat berada di Hurricane Canyon, karakteristik angin Damar juga meningkat pesat. Tapi sayang, dia belum mampu masuk ke tahap level selanjutnya untuk karakteristik angin. Namun, itu saja sudah cukup. Memang ada beberapa celah antara dirinya dan Azur saat ini. Tapi, dengan mengandalkan keragaman karakteristik, dia merasa bisa menutupi celah itu sehingga mampu mengalahkan Azur. Dengan satu pedang dan satu belati di kedua tangannya, frekuensi serangan Damar semakin cepat. Ini juga efek dari peningkatan kecepatan yang disebabkan oleh karakteristik angin. Akibatnya, jurus hujan musim gugur miliknya menjadi lebih kuat dan mengerikan dari sebelumnya. Terang, 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 suara benturan antara pedang dan tombak terus terdengar. Bola mata Azur berubah menjadi muram, sebuah cibiran pun keluar dari mulutnya. Intensitas kekuatanmu cukup lumayan, tapi sayang, belum bisa membuatku terluka cukup serius. Kenapa tidak mencoba menggunakan teknik yang guntur gunakan saja? Bagaimanapun, kalian adalah Night Watcher, seharusnya bisa mengeluarkan seluruh energi Chi dalam tubuh kalian. Setelah itu, kita lihat, apa aku bisa terluka? Ucap Azur tersenyum mengejek. Sepertinya, sampai detik ini, Azur masih terlihat begitu santai. Kita lihat saja sejauh mana kamu masih bisa tertawa setelah ini. Ucap Damar dengan melempar senyum dingin di wajahnya. Di saat yang bersamaan, Damar menyerang dengan mengayunkan pedangnya. Selang beberapa saat, dia mundur beberapa langkah dan menyarungkan pedangnya. Kemudian, karakteristik jiwa yang ada dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam. Dalam radius 1 km, terdengar jeritan di mana-mana. Karakteristik jiwa saat ini telah meledak sepenuhnya. Damar yang dulu memang memiliki keterbatasan dalam serangan jarak jauh. Tapi, karena karakteristik jiwa dan angin yang meningkat pesat, seolah-olah telah menebus keterbatasan itu. Pada saat ini, orang-orang yang ada di sekitar Hades Palace menjerit di waktu yang bersamaan. Puluhan Purple Ghost dalam radius 1 km dengan cepat meledak. Kebanyakan dari mereka memang belum mencapai level Undying Flame, mustahil bertahan dari serangan karakteristik jiwa yang dikeluarkan Damar saat ini. Para Ghost pun meledak menjadi berkeping-keping. Di waktu yang bersamaan, energi Chi Damar meningkat, karakteristik anginnya berubah menjadi belati angin yang tajam dan menari di udara membelah apapun yang menghalangi, termasuk manusia. Damar, Azur nampak murka saat melihat serangan Damar kali ini. Dia tidak menyangka Damar akan mengambil keputusan seperti itu saat bertarung dengannya. Gejolak energi karakteristik jiwa dan angin pecah meledak bersamaan, setidaknya membuat ratusan orang terluka dan belasan Purple Ghost meledak dengan sendirinya. Orang-orang ini baru direkrutnya beberapa hari yang lalu. Jika semua tewas dan dirinya tidak mampu menahan serangan Damar, itu artinya dia akan terus bergerak ke selatan. Dengan begitu, pasukan yang bisa diandalkan hanyalah pasukan binatang buas. Damar, hari ini kamu harus mati di tanganku. Kesabaran Azur sudah mencapai batasnya, kemarahan di hatinya pun tak lagi bisa terbendung. Dia mengambil seruling yang ada di pinggangnya dan segera memainkannya. Melihat pemandangan itu, Damar pun sedikit mengernyitkan keningnya. Ketika berada di kota Lukido, Bunga juga mengandalkan seruling untuk mengendalikan semua binatang buas yang ada. Benar saja, seiring dengan dimainkannya seruling itu, raungan binatang buas pun mulai menggema. RGGH, 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 raungan keras menggema di seluruh kota. Dari kejauhan, Damar melihat ratusan binatang buas bergerak menuju arah pusat kota. Binatang-binatang buas itu paling lemah berada di level Undying Flame. Dan yang mengerikan ketika salah satu dari mereka memancarkan aura yang mengerikan. Tampaknya, kekuatannya sebanding dengan Immortal Undying Flame. Bunuh mereka semua untukku. Azur menyipitkan matanya sembari menunjuk ke arah Thalia dan yang lainnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Setelah beberapa saat, binatang-binatang buas yang bergerak menuju pusat kota seolah tengah menyadari suatu hal yang luar biasa. Tidak ada satupun di antara mereka yang mendekat ke arah Damar dan lainnya, hanya terhenti beberapa mil jauhnya tak bergerak. Raut wajah Azur seketika berubah, dia kembali berteriak memerintah binatang buas yang dikendalikannya, cepat. Hancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Namun, binatang-binatang buas itu tetap saja tak bergeming. Nampak sedikit keterkejutan di wajah Damar.
Dia pun teringat dengan kejadian di kota Lukido sebelumnya. Ketika mereka meninggalkan kota itu, gelombang serangan binatang buas pun tak terelakkan. Thalia beserta Damar memilih untuk menghadapi mereka semua. Tapi, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Saat bayangan naga dan Phoenix muncul di langit, binatang-binatang buas itu tak lagi menyerang Damar dan yang lainnya. Ketika berpapasan dengan maglev kar yang ditumpangi Damar dan yang lainnya, mereka secara alamiah segera menghindar dan memberi jalan. Dan sepertinya, binatang-binatang buas kali ini juga tidak menuruti perintah Azur. Mungkin, ini semua ada hubungannya dengan tulang naga dan Phoenix yang dia dan Thalia miliki. Tapi, tidak peduli apapun itu, dengan tidak ikut sertanya binatang buas ke dalam pertempuran, maka kemenangan pun akan berpihak pada Damar dan yang lainnya. Sepertinya mereka tidak menuruti perintahmu. Terima saja nasibmu kali ini. Setelah semuanya tewas, hari ini adalah hari kematianmu, ucap Damar sembari menjilat bibirnya. Ekspresi wajah Azur kian suram. Dia terpaksa bertarung habis-habisan dengan Damar. Harus diakui, keanekaragaman karakteristik dan juga dao pembunuh yang Damar miliki, membuatnya sulit untuk bertahan. Sedangkan yang lainnya, terlihat jelas mereka bukan lawan sepadan Thalia dan yang lainnya. Tampaknya, Dewa Kematian akan segera menghampiri mereka. Azur sedikit menyipitkan matanya, lalu dia menarik nafas panjang. Damar, kamu benar-benar sudah membuatku marah. Bersambung, 1177. Mendengar kata-kata yang dilontarkan Azur, tersirat sebuah penghinaan di wajah Damar. Dia menarik Dragon Sword dan mendengus dingin. Dragon Breath, hancurkan semuanya. Boom, magma yang mengerikan mendesing bersamaan dengan energi Chi. Dan tepat pada saat ini, jantung Damar berdetak dengan kencang. Azur yang berada tepat di depannya tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengerikan dari dalam tubuhnya. Tubuh dan matanya yang membatu saat ini, tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti tinta. Di waktu yang bersamaan, bibir pria itu nampak komat kamit melafalkan beberapa kalimat yang Damar tidak mengerti. Seolah-olah sedang merapalkan sebuah mantra terkutuk. Lantas, tak lama kemudian, energi Chi dalam tubuhnya meningkat tajam. Damar yang menyaksikan pemandangan ini pun dibuat terkejut bukan main. Azur menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri seolah sedang melakukan pemanasan. Tombak panjang yang ada di tangannya, tiba-tiba berayun menyerang. Boom! Damar hanya merasakan dirinya seolah-olah dihantam oleh sesuatu benda yang keras. Tubuhnya pun seperti bola meriam yang dihempas dengan kuat. Semburan darah dari mulutnya juga tak terhindarkan. Ini, raut wajah Damar seketika berubah. Tidak perlu diragukan lagi. Jurus yang digunakan Azur saat ini sangat mirip dengan jurus lonjakan kematian, di mana mampu meningkatkan energi Chi dalam tubuh untuk sementara waktu. Tapi, intensitas kekuatan yang seperti ini benar-benar terlalu besar. Bisa dibilang, Azur yang saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan pendekar tua. Mati, tepat ketika Damar bangkit, Azur mengangkat matanya dan melihat ke arah yang lain. Arah itu tepat tertuju pada Thalia yang sedang menggenggam Phoenix Sword membantai semua orang. Wush! Selanjutnya, tubuh Azur bergerak menuju tempat Thalia berada. Awas! Teriak Damar memperingatkan. Thalia pun berbalik. Dia ingin bergerak, tapi saat ini dia menyadari telah menjadi target utama. Area sekitarnya seolah ditekan, dia terjepit oleh aura yang mengerikan, sampai-sampai membuat nafasnya menjadi sedikit sesak. Jurus lonjakan kematian. Di sisi lain, tanpa pikir panjang lagi Damar dengan cepat mengaktifkan jurus lonjakan kematian miliknya. Tubuhnya menegang, energi Chi-nya juga meningkat. Karakteristik angin pun dia lepaskan seluruhnya dan bergerak menuju tempat Thalia berada. Azur benar-benar mengerikan kali ini. Ini adalah kekuatan kuil neraka Yama dari Hades Palace. Damar sempat mengira jika kekuatan kuil neraka Yama setidaknya hanya akan setara dengan 8 kekuatan utama. Tapi sekarang, dengan mengandalkan teknik rahasia seperti itu, mereka benar-benar lebih mengerikan dari apa yang dipikirkan. Meski sudah berada di level Immortal Undying Flame, tapi Thalia belum memiliki pencerahan. Pada saat ini, kekuatan yang Azur tunjukkan hampir sekuat pendekar tua itu. Ketika berhasil mencapai level Undying Flame dan mengaktifkan jurus lonjakan kematian, Damar menggunakan teknik batu untuk melawan pendekar tua. Namun, usahanya sia-sia, dia tidak mampu menahan serangan pendekar tua itu. Sepertinya, memang mustahil bagi Thalia menahan serangan Azur saat ini. Apapun yang terjadi, dia harus dihentikan.
Ucap Damar sedikit geram. Kecepatannya kali ini sudah mencapai batasnya. Tapi, tetap saja dia tidak mampu menyusulnya. Dalam sekejap, Azur sudah berada di depan Thalia. Tombak panjang di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah depan. Di saat yang bersamaan, suara lembut nan dingin Azur menggema. Ledakan bintang, boom, seperti ujung tombak yang membatu, ledakan dahsyat pun terjadi, menghempas Thalia yang tak jauh dari lokasi. "Thalia!" teriak Damar. Suasana hatinya sangat kacau kali ini. Otak yang ada di kepalanya, seolah terhenti sepersekian detik. Kondisi Guntur saat ini masih abu-abu, entah dia masih hidup atau sudah mati. Dan sekarang, jika sampai terjadi sesuatu pada Thalia, Damar tidak akan memaafkan dirinya di sepanjang hidup. Thalia pun segera berbalik, di tubuhnya penuh dengan kobaran api. Saat ini, pikirannya kosong, dia hanya merasa dia akan mati kali ini. Namun tiba-tiba, dia teringat sebuah reka kejadian. Dia bertemu dengan Lady Phoenix. Dalam reka kejadian, Lady Phoenix berdiri dengan kokoh dan nampak seperti sebuah pedang. Manusia ibarat pedang, pedang ibarat manusia. Phoenix Sword yang ada di tangan Thalia sedikit bergetar. Saat ini, api Phoenix yang ada di tubuhnya mengalir menuju Phoenix Sword. Dalam sekejap, pedang panjang itu pun bersinar terang. Henti-geng, suara mendengung menggema di tubuh Thalia. Aura yang dimilikinya pun meningkat tajam, seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang tiba-tiba terbangun. Saat ini, dia kehilangan sedikit kesadaran diri untuk mengontrol tubuhnya. Dan tiba-tiba, teknik pedang Phoenix Sword, jurus Breaking Sky, teriaknya sambil mengangkat pedang panjangnya. Aura pedang pun bergejolak keluar. Yah, tidak salah lagi, di waktu genting seperti ini, Thalia mendapat pencerahan, dan di waktu yang bersamaan, teriakan lain juga ikut menggema. Seiring dengan teriakan itu, aura tajam pun kembali terasa. 8 Shadow Sky Sword, teriak Damar kemudian. Yah, dalam waktu sepersekian detik, muncul teknik pedang Dewa Mabuk dalam pikiran Damar. Aura pedang yang menembus langit, serta gerakan 8 Shadow Sky Sword terus muncul di dalam ingatan Damar. Karakteristik jiwa pun diperluas, berubah dan berubah sesuai dengan yang ada dalam benak Damar. Pedang naga Azure yang ada di tangannya pun terus bergetar, seolah akan menyatu ke dalam tubuh si empunya. Aura pedang pun kian meningkat. Asal diketahui, Damar tidak begitu mahir menggunakan teknik pedang panjang. Tapi saat ini, dia menyadari jika pedang naga Azure dan dirinya memiliki keterikatan dan kecocokan satu sama lain. Pedang naga Azure dia peroleh dari rubah wanita saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, pedang naga Azure masih belum menunjukkan sisi kekuatannya. Namun, meski begitu, pedang itu mampu meningkatkan energi Chi dalam tubuhnya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Damar tak kunjung juga mempelajari teknik pedang panjang. Dia selalu menggunakan dan memperlakukan pedang naga Azure layaknya belati pada umumnya. Dia telah melihat banyak rekaman masa lalu Kaisar Gesa. Dan berdasar sejarah yang ada, Kaisar Gesa juga merupakan seseorang yang mahir memainkan pedang. Teknik pedangnya sangat mumpuni. Dia disebut-sebut sebagai Master Pedang. Kaisar Vas dikenal dengan teknik kultivasi pedang ganda. Salah satu tekniknya yang paling kuat dan dikenal banyak khalayak adalah 8 Shadow Sky Sword. Semenjak masuk ke dalam anggota Night Watcher, Damar sudah menggunakan belati sebagai senjata utamanya. Tapi anehnya, ketika dia ingin menghentikan Azur, tanpa sadar muncul teknik pedang tersebut yang pernah digunakan oleh Dewa Mabuk dalam ingatannya. Teknik pedang itu secepat kilat, seolah-olah hanya dalam hitungan detik, pedang itu mampu membentuk 8 bayangan. Pada saat ini, Damar merasa ini adalah kesempatan satu-satunya yang dia punya untuk menyelamatkan Thalia. Dan selanjutnya, hal yang mencengangkan pun terjadi. Dia berhasil mendapatkan pencerahan. Aura pedang yang mengerikan berkumpul di sekitarnya. Teknik pedang 8 Shadow Sky Sword hanya dia lihat sekali. Namun, entah kenapa dia nampak terampil menggunakannya. Di bawah serangan yang Azur lancarkan, Damar dan Thalia melakukan pencerahan ganda. Jika Guntur ada bersama mereka, pasti dia akan menyemburkan darah dari mulutnya saking saat melihat pemandangan ini. Boom! Thalia mengayunkan pedangnya, nyala api seolah berbentuk seperti burung Phoenix bertabrakan dengan tombak Azur. Selanjutnya, Phoenix Armor yang ada di tubuh Thalia seolah meledak membentuk kilauan bunga mekar. Namun, karena energi Chi yang tidak sepadan, Thalia menyemburkan darah dari mulutnya. Dia pun terpental hebat menghantam tanah.
Azur tidak mengejarnya, dia merasakan adanya bahaya yang sedang mendekat. Entah kenapa tiba-tiba tubuhnya membatu tak bergerak, dan Damar pun muncul tepat di hadapannya. Pedang naga Azure terus menyala berkedip dan 8 bayangan pun muncul ke permukaan. Terang, 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 8 pedang pun seolah menebas tubuh Azur dalam sekejap. Dengan kekuatan pertahanan yang Azur miliki, mustahil untuknya bergerak mundur dan bertahan dengan cepat. Di saat yang bersamaan, dia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Kekuatan jurus lonjakan kematian dikombinasikan dengan Eight Shadow Sky Sword ternyata cukup mengerikan. Damar akhirnya mendarat di tanah. Dia menatap Thalia yang sedang berlutut di sebelahnya. "Kamu baik-baik saja, Thalia?" tanyanya sedikit cemas. Lilia sudah berada di tengah-tengah Thalia. Energi Chi-nya terus mengalir ke tubuh Thalia. "Ya, aku baik-baik saja." Thalia nampak menggelengkan kepalanya. Tapi, terlihat jelas jika saat ini dia terluka cukup parah. Melihat pemandangan ini, kemarahan yang ada di hati Damar kian memuncak. Dia berbalik menatap ke arah Azur. Dalam sekejap, aura membunuh dalam dirinya meningkat, diiringi dengan meningkatnya aura pedang. Ternyata kalian mendapatkan pencerahan. Kamu mendapatkan pencerahan bela diri tingkat kedua." Azur nampak menghentikan langkahnya, dia menatap Damar dengan takjub. Damar menyarungkan pedang naga Azure ke punggungnya. Di saat yang bersamaan, dia juga menyarungkan Dragon Sword di pinggangnya. Aura yang ada dalam tubuhnya pun kian menurun, tak ada lagi pedang ataupun belati yang dia genggam. "Aku mau kamu mati," ucap Damar perlahan sembari menatap Azur. Boom! Detik berikutnya, tanah yang menjadi pijakan kaki Damar runtuh, seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah bayangan. Perlahan namun pasti, dia mengeluarkan Dragon Sword dari pinggangnya. "Jurus batu!" teriak Damar penuh amarah. Tepat pada saat ini, 7 macam karakteristik dan 2 macam teknik bela diri bergejolak di waktu yang bersamaan. Damar bergerak menuju tempat Azur berada. Raut wajah Azur tampak pucat, keringat dingin pun mengucur deras di punggungnya. Namun, tepat pada saat ini, kabut hitam bergerak mendekatinya. Dan tak lama kemudian, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Menarik, dia menatap Damar yang datang menyerang ke arahnya, senyum menyeringai pun tampak di sudut mulutnya. Bersambung, 1178. Tentu saja Damar menyadari kehadiran sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu. Pria yang terlihat seperti manusia biasa, tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Berambut panjang yang tersisir rapi, serta menggunakan jubah hitam pekat. Dan begitulah, dia berdiri di sana lagaknya seperti seorang penguasa. Namun, saat ini Damar tengah dikuasai niat membunuhnya. Dia tidak peduli siapa dan untuk apa pria itu berdiri di hadapannya. Karena sudah menghalangi jalannya, maka tidak ada pilihan lagi selain mati. Karakteristik jiwa bergejolak tiada henti. Pria berjubah hitam itu sedikit menunjukkan ketertarikannya pada Damar. Cekak, pemilik tulang naga, pantas saja mampu menguasai dao pembunuh dan teknik pedang secara bersamaan. Kebangkitan energi 6 dunia dikombinasikan dengan teknik pedang memang sangat cocok, sayangnya. "Kekuatanmu masih terlalu lemah," ucapnya sambil mengangkat satu tangannya ke atas. Dalam sekejap, kabut hitam pun berkumpul dan menyelimuti sekeliling. Serangan kali ini merupakan serangan tebasan terkuat yang Damar miliki. Namun, entah kenapa pada saat ini dia seolah-olah ditelan oleh kabut hitam itu. Padahal, energi Chi yang dikeluarkannya saat ini benar-benar mengerikan, jurus lonjakan kematian pun sudah diaktifkannya. Selain itu, jurus batu juga telah digunakan. Namun, kenapa semua serangan yang dikeluarkannya kali ini seolah tertelan oleh kabut hitam itu? Anehnya, tubuhnya pun juga serasa ikut tertelan. Mulai dari kening, punggung dan di setiap bagian tubuh lainnya mengalami sensasi gemetar yang unik. Dia ingin menghentikan serangannya dan berbalik bertahan. Namun, kabut hitam itu nampak seperti binatang buas yang mengamuk. Sekuat apapun dia mengelak, tetap saja tubuhnya serasa tertelan masuk ke dalamnya. Wush! Tepat pada saat ini, sebuah sosok muncul di hadapan Damar. Pria itu nampak acak-acakan dengan botol anggur berbentuk labu terikat di pinggangnya. Di waktu yang bersamaan, sepatah sword turun dari langit dan menancap di tanah, memisahkan Damar dari kabut hitam itu. Benar saja, perasaan Damar seolah tertelan kabut hitam pun lenyap seketika. Damar menatap Dewa Mabuk yang berdiri di depannya. Setelah itu,
dia mengalihkan pandangannya menatap ke arah sosok pria berjubah hitam itu. Tiba-tiba, muncul sebuah nama di pikirannya. Sun. Damar tidak menyangka jika pertemuannya dengan Sun akan berada dalam situasi seperti ini. Serangan dengan kekuatan penuhnya hanya dihalau dengan mudah oleh pria itu. Tidak dapat dipungkiri jika dia benar-benar sosok Sun yang melegenda, sosok yang ribuan tahun lalu menjadi rival dari Kaisar Vas. Satu-satunya penguasa sejati dalam sejarah Eternal Planet, dan karena keberadaannya itu, satu generasi di bumi hampir punah tak bersisa. Jika dibandingkan dengan Damar, Sun lebih kuat berkali-kali lipat. Bahkan, muncul perasaan tidak berdaya di hati Damar yang terdalam. Dia merasa kekuatan seperti itu jauh dijangkau oleh kekuatan manusia. Dia pernah melihat kekuatan serangan Dewa Mabuk, terutama teknik pedangnya yang mematikan. Namun barusan, saat Sun melakukan serangan, hanya dengan sedikit lambaian tangannya saja, mampu memberikan dampak yang biasa pada diri Damar. Bisa dibilang, hanya dengan dirinya berlatih lebih giat lagi, bukan mustahil dia akan mencapai level kekuatan Dewa Mabuk. Namun, sulit untuknya jika harus setara dengan kekuatan yang Sun miliki. Saat kabut hitam menghilang, sosok pria gagah pun perlahan muncul di permukaan. Wajah Sun nampak biasa saja, tidak ada emosi dalam raut wajahnya itu. Dia menatap jasad yang ada di sekitarnya sambil mengernyitkan kening. Selang beberapa saat, dia lambaikan satu tangannya. Tak disangka-sangka, Winston, Wendy dan Dewan yang ada di udara berhasil ditangkapnya. Suasana kota Ziggy pun berubah menjadi sunyi senyap. "Kamu berkembang lebih cepat dari yang kuharapkan," ucap Sun sembari menatap Damar. Nada bicaranya cukup tenang saat ini. Di belakangnya, tubuh Azur nampak sedikit gemetar. "Raja," ucapnya pada Sun sembari berlutut, "aku sudah membuat Raja kecewa." Yaps. Jika saja Sun tidak muncul, mustahil dia mampu menahan serangan 7 macam karakteristik beserta kekuatan penuh 2 teknik bela diri yang Damar miliki. Singkatnya, serangan Damar barusan mampu membuatnya mati mengenaskan. Tentu saja, hal semacam itu membuat Azur tidak bisa menerimanya. Namun, di sisi lain, ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu petinggi di kuil neraka Yama. Dan kali ini, merupakan kekalahan pertama kuil neraka Yama semenjak Hades Palace berdiri. "Ini semua bukan salahmu. Pemilik tulang naga memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Wajar jika dia bukan tandinganmu," ucap Sun sembari tersenyum kecil. Setelah mengatakannya, Sun menoleh ke arah Thalia dan Wendy. Entah apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Setelah puas menatap mereka, dia pun kembali menatap Damar. "Di pihakmu, banyak orang dengan karakteristik langka mulai berkumpul. Ini sesuatu yang cukup bagus, menarik," ucapnya. Bola mata Damar bergerak memperhatikan sekeliling. Meski tubuhnya sedikit lemah, tapi dia masih saja terus bertahan. "Di mana Guntur?" teriaknya. "Guntur," ucap Sun sambil menyeringai, "maksudmu bocah dengan karakteristik wabah itu?" "Tenang saja, dia masih hidup." Emosi Damar lagi-lagi memuncak. Ingin rasanya dia menghajar pria yang berdiri di hadapannya saat ini. Namun, apa daya, kekuatan yang dimilikinya tidak sebanding dengan pria itu. Dan tepat pada saat ini, Dewa Mabuk mengangguk ke arahnya. "Dia memang masih hidup, aku sempat melihatnya. Tapi, kondisinya benar-benar buruk," teknik bela dirinya. Dewa Mabuk tak sanggup menyelesaikan kata-katanya. Damar pun sedikit merasa lega setelah mendengarnya. Syukur jika dia masih hidup, tapi apa dia sudah kembali ke kota Phoenix? Tanyanya. "Kembali." Sun malah tertawa terkekeh saat mendengarnya. Dia tidak akan kembali. Ekspresi wajah Damar kembali berubah. Dia menatap Sun seolah tak berdaya. Jika Sun tidak membiarkan sahabatnya itu kembali, apa dirinya mempunyai cara untuk menyelamatkannya? Jawabannya tidak. "Kamu, sebenarnya apa yang kamu inginkan?" ucap Damar sedikit geram. "Untuk apa kamu menyerang duniaku? Padahal, kamu bisa saja melenyapkan kita saat ini. Tapi, kenapa malah membiarkan kita tumbuh dan berkembang? Sebenarnya kamu..." Senyum licik pun terpancar di wajah Sun. "Kamu tahu aku dan pasukanku akan menyerang bumi, tapi kamu malah berniat untuk menjadikan Eternal Planet menjadi medan perang. Oke, aku akan memberimu kesempatan itu. Bocah bernama Guntur itu tetap berada bersamaku. Aku beri kamu waktu 3 tahun. Ucapnya. "Dalam waktu 3 tahun, kamu harus bisa menguasai wilayah selatan Eternal Planet.
Imbu Sun dengan nada yang tenang, jika kamu tidak bisa melakukannya, sahabatmu itu akan mati. Jika berhasil, aku akan mengembalikannya padamu. Tentu saja kamu masih ada satu pilihan lain lagi, yaitu membawa semua anggota Night Watcher-mu untuk mengalahkanku. Sahut Sun terdiam sejenak, ya, tapi itu mustahil dilakukan. Saat itu, Kaisar Fast tidak mampu mengalahkanku, akibatnya bumi menjadi porak-poranda dan dia tewas di Eternal Planet. Dan jika kamu memilih untuk melawan, mungkin nasibmu akan sama dengannya. Bahkan, kamu tidak layak untuk berhadapan denganku. Karena penggunaan jurus lonjakan kematian, energi Chidamar terkuras habis, tubuhnya pun lemah saat ini. Namun, dia tetap berusaha untuk mengendalikan tubuhnya yang lemah itu. Sepatah kata pun tidak dia ucapkan, hanya diam dan berdiri menatap Sun yang ada di depannya. Oke, jika sudah diputuskan 3 tahun, maka kita tunggu saja 3 tahun. Aku harap kamu akan menepati janjimu. Jawab Dewa Mabuk sembari mendengus dingin. Kamu mengenalku dengan baik, bukan? Aku adalah orang yang selalu menepati janji, impal Sun kemudian. Karena dia bisa mengalahkan Azur, anggap saja dia telah lulus dalam ujian yang aku berikan. Mulai hari ini, Hades Palace tidak akan masuk ke wilayah selatan Eternal Planet. Damar tidak mengerti apa yang sebenarnya akan Sun lakukan. Tapi, ini sudah menjadi akhir yang bagus untuk masalah kali ini. Setidaknya, Sun telah memberinya waktu selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, dia masih mempunyai kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya. Sun menatap Azur, lalu menatap Hades Palace dari kejauhan. Semua pasukan Hades Palace mundur. Tinggalkan kota Ziggy sekarang juga. Ucapnya dengan tenang. Baik, Raja, jawab pasukan serentak sembari berlutut. Kekesalan pun terpancar di wajah Azur saat menatap Damar. Dia tahu, jika kali ini gagal mengalahkan Damar, maka mustahil untuknya bisa mengalahkan Damar di masa depan. Siapapun tahu seberapa cepat kemajuan yang Damar miliki. Bagi ahli bela diri dengan level Immortal Undying Flame, waktu 3 tahun tidaklah lama. Tapi, dengan memberi Damar waktu 3 tahun, tidak ada yang tahu dia akan berkembang sejauh mana. Sun tersenyum menyipitkan matanya sembari menatap Damar. Lalu, kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya bergerak, sosoknya pun menghilang dalam sekejap. Azur menatap Damar dan yang lainnya dengan penuh waspada. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan kota Ziggy. Saat mereka pergi, barulah Damar mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Mabuk. Guru, sebenarnya apa yang ingin Sun lakukan? Tanyanya. Tidak ada yang tahu dengan pemikirannya, jawab Dewa Mabuk sambil menggelengkan kepalanya. Selang beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan menatap Damar. Damar, waktumu benar-benar hanya 3 tahun. Jika dalam 3 tahun ini kamu tidak bisa menyamai kekuatannya, menyerahlah, setidaknya nyawamu masih bisa diselamatkan. Apa guru pernah bertanya sebelumnya? Untuk apa dia menyerang bumi? Kenapa? Dia membiarkanku hidup dan berkembang, tapi kenapa? Untuk apa? Tanya Damar. Hais. Lagi-lagi Dewa Mabuk menghela nafas panjang. Selain dia, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Selesai mengatakannya, dia tersenyum menatap Damar. Boleh juga kamu. Seranganmu barusan, aku sudah melihatnya. Kamu berhasil menguasai teknik pedang dan menguasai teknik Eight Shadow Sky Sword. Suasana hati Damar sedang rumit, tentu saja dia tidak mempunyai mood bercanda dengan gurunya itu. Tepat pada saat ini, Lilia datang menghampiri dan menggenggam tangan Damar. Kekuatan karakteristik vitalitas pun masuk ke dalam tubuh Damar. Apa mungkin Sun menggunakan cara ini untuk memaksa kita bertempur dengan 8 kekuatan utama? Mustahil 8 kekuatan utama akan diam saja saat tahu kita akan menyerang belahan planet bagian selatan. Selain itu, dengan kita menarik sebagian besar orang 8 kekuatan utama datang kemari, bukankah itu sama dengan mengurangi tekanan mereka di belahan planet bagian utara? Ucap Lilia. Hati Damar pun tergerak, dia merasa kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Jika dia melakukannya, tentu saja akan mempercepat kehancuran 8 kekuatan utama. Bersambung.